Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ilmu nahwu yang ada pada kalimat basmalah. Ya, kalimat basmalah itu kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini dalam kalimat basmalah ada berapa kata sih? Nah, kita lihat di tulisan saya di sini ada huruf ba di sini. Kemudian ada kata di sini. Ada kata Allah, Ar-Rahman, sama Ar-Rahim. Kalau kita artikan Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Indonesia kan itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi di sini huruf ba di sini itu kalau dalam bahasa Arab namanya harful jar. Harful jar sebenarnya itu tidak punya makna kecuali apabila dia sudah bersambung dengan kata lain. Nah, di sini kata harful jar ba sudah menyambung ke kata isim bismi sehingga dia punya arti. Artinya adalah dengan ismi menyebut nama Allah. Ism itu artinya nama. Nah, di sini kata isim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya dibaca kasroh. Ismi dibaca kasroh, Allah dibaca kasroh, Ar-Rahmani dibaca kasroh, Ar-Rahimi dibaca kasroh. Sebenarnya ketika sebuah kata dibaca fathah atau kasroh atau dhammah itu ada sebabnya. Begitu juga dalam kata atau dalam kalimat basmalah ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kata isim. Sebenarnya kata bismi itu terdiri dari huruf ba. Huruf ba itu harful jar sama kata ismun. Nah, ketika disambung dia menjadi bismillah atau hamzahnya dibuang. Karena dia di sini hamzah wasal dan ini juga termasuk kekhususan basmalah itu penulisannya seperti ini. Nah, kenapa kata ismi di sini dibaca kasroh? Karena dia jatuh setelah harful jar yaitu ba. Jadi ketika ada suatu kata yang sebelumnya diawali dengan harful jar maka dia dibaca majrur. Nah, tanda majrur itu umumnya atau tanda aslinya adalah kasroh. Nah, selain huruf ba ada huruf apa? Ada huruf yang lain, misalkan fi misalkan ditambahi kata al-bait artinya rumah, maka al-bait di sini dibaca fil baiti. Atau ila ditambah al-masjid, maka al-masjid di sini dibaca kasroh karena dia diawali dengan huruf jar. Kemudian kata Allah juga dibaca majrur, dibaca kasroh. Tapi kali ini penyebabnya bukan harful jar, melainkan karena dia adalah di sini ada idhofah dan posisi Allah adalah mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu harus jar. Mudhof ilaih itu apa sih? Mudhof ilaih kalau kita itu seperti sandaran. Kalau misalkan ya kita bilang ismullah, kata ismullah ya, artinya apa sih ismullah? Nama Allah. Untuk memudahkan saya kasih contoh lain ya. Misalkan kita bilang babul baiti. Babul baiti artinya pintu rumah. Pintu rumah. Di sini kan ada dua kata. Dari dua kata ini yang kita maksud itu atau yang kita tuju itu pintunya atau rumahnya. Ya, di sini kan yang kita tuju adalah pintunya. Tapi pintu itu kan miliknya rumah. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah. Sama juga dengan ini ya ismullah. Jadi dia ada dua kata.
ismun sama Allah, yang mana kata ismun punya arti sendiri, Allah punya arti sendiri. Tapi ketika kita gabung, maka yang kita maksud adalah ismunya. Tapi yang punya ism atau yang punya nama itu adalah Allah, kayak gitu. Nah, di sini kata keduanya atau mudhofun ilaihnya wajib dibaca kasrah, wajib dibaca jar. Makanya di sini kata Allah dibaca majrur. Kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim itu juga dibaca jar, dibaca kasrah. Tetapi penyebab keduanya dibaca kasrah bukan karena dia isim majrur yang jatuh setelah huruf jar, bukan juga karena dia mudhof ilaih, tapi karena keduanya adalah sifat atau naat. Nah, ketika ada sifat, ketika ada naat, itu harus mengikuti apa yang disifati dalam hal harokatnya atau dalam hal i'rabnya. Misalkan yang disifati itu dhammah, maka sifatnya harus dhammah. Disifati kasroh, maka sifatnya juga harus kasroh. Dua ini kenapa dibaca kasroh? Karena yang disifati yaitu Allah dibaca kasroh. Contoh ya, contoh misalkan gini, kita bilang gini, saya melihat perempuan yang cantik, maka kita bilang ra'aitu imra'atan jamilatan. Nggak bisa kita bilang ra'aitu imra'atan jamilatin. Jadi di sini kan sifat jamilah ini kan sifat, harus mengikuti yang disifati dalam hal i'rabnya. Begitu. Oke, demikian pembahasan singkat dan juga ini merupakan dasar ilmu nahwu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.